Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Ramadan, NPM 24782093. Baik, sini saya akan mengerjakan tugas hands-on, menjelaskan kode server dan klien dalam modul chatroom. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan kode klien. Di sini tujuan dari kode klien ini adalah digunakan untuk sebagai klien chat yang terhubung ke chat server, eh, dan pengguna bisa mengirim dan menerima pesan secara real time menggunakan jaringan lokal, atau menggunakan localhost. Karena saya menggunakan komputer saya sendiri, saya akan saya menggunakan localhost dan port 12345. Jika menggunakan dua komputer, di sini bisa mengetikkan IP dari komputer yang lain itu. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke penjelasan kodenya. Di sini ada import socket. Import socket ini adalah untuk komunikasi jaringan dan menghubungkan jaringan ke server. Kemudian ada import trading. Import trading ini untuk menjalankan fungsi penerima pesan secara paralel agar bisa menerima dan mengirim pesan secara bersamaan. Oke, lanjut kita masuk ke fungsi def receive. Oke, fungsi def receive ini berfungsi untuk terus-menerus menerima pesan dari server, dan kemudian di sini ada res 1024. Res ini gunakan, dia itu menampung maksimal 1024 data, menerima data sampai 1024 data. Kemudian di sini ada expect train terputus dari server. Client socket close break. Jika koneksi terputus, misalnya server down, program akan menutup soket dan keluar dari chatroom itu, dan dia akan terputus dari server dan dia akan keluar dari chatroom. Di sini ada fungsi def main, dan ada client socket 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 of inet dan socket stream. Nah, client connect localhost port 12345. Oke, ini untuk membuat soket TCP, eh, untuk membuat soket TCP dan connect ke localhost menggunakan port 12345. Kemudian di sini ada name input, masukkan nama Anda. Client send name encoder. Oke, di sini ini untuk nanti di running, di output kita yang pertama itu ketika kita masuk, kita akan memasukkan username atau nama klien, misalnya klien yang pertama nama Rian, eh, dan akan ini dikirimkan ke server dan diidentifikasi sama server, dan sama server nanti akan dibagikan ke semua klien, agar klien lain juga melihat kita. Kemudian ada the rate dan the rating, rate target traffic messenger client start. Ini untuk membuat dan menjalankan thread baru agar bisa menerima pesan secara paralel ya. Oke, kemudian ada sini ya, while true, eh, loop, hmm, ada three MSG input, dan if MSG lower, eh, dan ada client send messenger encoder dan expect break. Sini pengguna bisa mengetikkan pesan dan mengirimkan pesan ke server, dan
nanti sama server diidentifikasi dan dibagikan ke semua klien. Eh, Jika di situ klien yang pertama, misal klien yang pertama menuliskan exit, dia akan otomatis keluar dari chat room, eh, dan klien akan menutup dan keluar dari program tersebut. Oke. Jadi kesimpulan dari kode klien ini adalah aplikasi sederhana chat room, yang dia menggunakan soket untuk koneksi ke server dan menggunakan threading agar bisa menerima pesan sambil tetap menulis pesan, dan dia responsif dan mendukung banyak klien jika dikombinasikan dengan server multi trading, multi trade. Oke, lanjut. Lanjut ke kita jelaskan ke server, ke kode yang server ya. Tujuan dari kode server ini adalah aplikasi chatroom multi-client yang menangani koneksi dari banyak pengguna dan menerima dan menyebarkan pesan ke semua pengguna lain secara real time. Oke, lanjut. Di sini ada import socket dan import trading. Import socket ini di server untuk membuat koneksi TCP antar komputer, dan import trading ini untuk menangani banyak klien secara bersamaan masing-masing di trade-nya sendiri. Kemudian lanjutnya di sini ada klien. Klien sama dengan ini untuk menyimpan semua nama klien di socket yang aktif. Dia akan menyimpan nama klien apabila aktif, dan di sini ada client names. Di sini dia akan menyimpan nama klien berdasarkan soketnya. Misalnya dia memasukkan namanya, misalnya saya klien satu bernama Rian, dia akan menyimpan nama klien itu dan membagikan ke klien yang lain, menginformasikan. Dan di sini ada fungsi dev broadcast. Dev broadcast messenger sender socket node for client if client sender socket 3 client sender encoder expect client close if client include client remove. Ini untuk mengirim pesan, ini untuk mengirim pesan ke semua klien kecuali pengirim itu. Misal klien satu mengirim pesan halo, dan sini dia akan mengirimkan ke semua klien yang ada di situ, kecuali yang pengirim itu sendiri karena dia pembuatnya. Dan di sini ada client remove. Jika terjadi error saat kirim, misalnya klien terputus, maka soket akan ditutup dan dihapus dari daftar. Di daftar itu dia akan menerima info, lain-lain juga menerima info bahwa soket itu telah terputus atau telah keluar dari chat room. Kemudian di sini ada fungsi dev client socket address, print printf plus address bergabung, 3 name client socket. Fungsi handle client ini untuk menangani setiap klien baru secara terpisah dalam thread-nya sendiri. Dia akan menangani setiap klien secara terpisah dalam thread-nya sendiri. Oke, kemudian ada tree name client socket trace 1024 di kode. Client name socket name client append client socket. Ini untuk apa ya? Ini untuk menerima nama user dan disimpan di client names dan mengirim notifikasi
ke klien lain. Hmm, Jadi dia misal klien satu memasukkan nama misal Rian dan dia akan menyimpan di client names yang tadi kita jelaskan di atas dan mengirimkan notifikasi, mengirimkan pesan ke lain bahwa misalnya oh ini klien satu bernama Rian. Oke, selanjutnya dia mengasih info, mengasih informasi misal nama ininya ada broadcastnya ini ya, dengan info misalnya namanya Rian telah bergabung. Oke, di sini ada well through eh, MSG client socket. Green F name SMG broadcast name MSG client socket. Eh, ini untuk selama masih menerima pesan cetak ke server dan ke broadcast ke semua user. Hmm, untuk menerima pesan dari server dan server akan membroadcast ke semua klien yang ada di situ ya. Untuk selanjutnya ada expect pass finally. Dalam finally ini ada broadcast info dan telah keluar. Hmm, di sini finally ini berarti ya dia menghapus klien dari daftar dan memberitahu pengguna lain bahwa misal klien satu keluar dari chat room, dia akan server akan menginfokan ke klien lain bahwa klien satu telah keluar dari chat room. Oke. Kemudian di sini ada fungsi dev start server, server socket, VNet socket stream, server bin localhost, port 12345 listen. Dia akan membuat soket TCP bin ke localhost dengan port 12345 dan mendengar dan dia akan menerima antrian sebanyak eh, 5 dan ini server listen 5 dan dia akan menerima sebanyak 5 klien. Apabila lebih dari 5 klien, dia akan server akan melakukan tolakan atau antrian. Misal kita hubungan dari jarak jauh menggunakan komputer 6. Nah, kemudian kan ini batasnya cuma 5. Dia akan yang 5 seterusnya itu dia akan mengantri atau server akan menolaknya karena batas maksimalnya adalah 5. Oke. Kemudian di sini ada well through client socket ADDR. Connection server expect. Ini untuk menerima koneksi baru dan jalankan handle client di thread terpisah. Jalankan handle client di thread terpisah. Oke, langsung saja kita jalankan ya. Kita contohkan di CMD ini kode-kode saya, ini kode server, ini kode kliennya, kemudian kita coba jalankan di CMD. Oke. Di sini saya masukkan public story-nya. Oke. Sini kita sebagai server dahulu ya. Kita masuk sebagai server dahulu di sini dengan perintah py.python server.py. Oke, server aktif di port 123. Untuk selanjutnya kita berperan sebagai klien. Ini klien satu nanti. Kita masuk ke directory cd chat room. Oke, di chat room kemudian kita masuk sebagai klien ya. Perintah python client.py dan client.py python
Python. Oh, salah. Sorry. Ini tidak bisa dikasih titik. Oke. Nah, di sini sesuai dengan kode kita yang tadi ya. Ini kita diperintahkan di klien, kita diperintahkan untuk memasukkan nama klien. Semisal di sini klien yang pertama kita namakan Rian. Oke. Di sini kita lihat di server. Nah, ini kita terdeteksi ya nama kita dan masih menggunakan IP kita 127.0.0.1 dan port 502559. Oke, bergabung ya. Kemudian di klien satu ini kita ketikkan semisal halo. Oke, di sini. Nah, ini klien satu nama tadi sudah terdeteksi ya. Rian mau mengirim pesan hello dan kemudian kita lihat lagi di sini, kita tambah lagi, misal kita buat klien 2. Oke, masuk ke directory. Python client.py. Oke, di sini misal klien yang 2 ini kita namakan Ramadan. Oke, terhubung ke chatroom, ketik pesanmu. Misal kita mengisikan pesan guys. Oke, di server terdeteksi ada dua klien bergabung dan di sini ada klien yang pertama Rian melakukan mengirimkan pesan hello dan Ramadan guys. Oke, di klien satu kita lihat, nah sudah ada info juga ya, Ramadan telah bergabung dan mengirimkan pesan guys. Kemudian tadi kan di kode kita misal kalau melakukan exit dia akan keluar dan server akan mengasih info ke klien lain bahwa server telah keluar. Oke, kita coba di klien 2 ya. Exit. Oke, benar ya, terputus dari server dan kemudian di sini statusnya keluar dengan port 50261 keluar dan ini juga udah ada info juga di klien lain bahwa Ramadan telah keluar dari chatroom ini. Oke, sebenarnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.